Oke, kita mulai lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah salat subuh di Masjid Jami Al-Istidad yang dirahmati Allah. Syukur, alhamdulillah kita hadirkan kehadiran Allah. Pagi ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kumpul bersama dalam sebuah majelis taklim ini yang kita rutin lakukan setiap Selasa 2 kali sebulan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal baik kita kelak manakala kita sudah dihisab, manakala sudah dihitung amal baik dan amal jelek kita nanti di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah, ngaji kita pagi ini adalah ngaji pertama untuk di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk bisa mengikuti semuanya sampai tuntas di tahun 2024 ini. Yang namanya umur kan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kalau hari ini ngaji, bulan depan dipanggil oleh Allah, siapa yang tahu? Gak ada. Karena itu solusi paling tepat yang berdoa. Mudah-mudahan dikaruniai umur panjang. Dan kalau Allah memberikan nikmat berupa umur panjang, hidup sehat, mari kita syukuri. Salah satu wujud, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita mengisi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk ngaji di majelis taklim ini. Amin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, tema kita dalam hadis yang akan dikaji ini adalah tentang hubungan rumah tangga, tentang relasi antara suami dan istri, hubungan antara seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan. Ini menurut saya menjadi penting karena hadis ini juga biasanya sering disampaikan kepada pengantin baru.
yang isinya hadis ini adalah untuk saling menghargai, saling memuliakan, bukan saling mencari kelemahannya. Biasanya sering disampaikan kepada pengantin baru. Padahal pengantin baru itu walaupun tanpa diberi hadis ini, kasih sayangnya, cintanya sudah tinggi. Justru yang perlu diberi adalah pengantin lama kayak kita ini. Karena biasanya sudah mulai tidak menarik. Yang ininya yang dulu bisa hatinya bergetar sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Nah, karena itu maka perlu spirit, perlu motivasi yang memberikan dorongan untuk bisa tetap menjaga hidup harmonis. Itu. Nah, salah satunya adalah mengikuti tuntunan Rasul dari sabda-sabda beliau, bagaimana semestinya kita hidup berdampingan suami istri, bagaimana semestinya kita hidup menjalani rumah tangga suami istri agar tetap langgeng, agar tetap harmonis, agar tetap romantis dan bahagia lahir batin. Kan orang umur-umur kayak kita ini mau kemana juga kalau tidak menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau tidak cocok dengan istri kita atau istri kita tidak cocok dengan suaminya, mau cocok dengan siapa? Yang perempuan sudah segitu, mau cari juga gantinya sudah banyak yang tidak mau. Karena yang muda-muda banyak. Nah, karena itu maka kita menjaga keharmonisan, kebahagiaan, serta ketentraman dalam rumah tangga, itu yang menjadi penting sekarang. Ya, salah satunya dengan cara ngaji. Bagaimana bimbingan Rasulullah, bagaimana tuntunan Rasulullah dalam kita menjalani hidup rumah tangga. Moga kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Jelas ini larangannya dari Rasulullah berbentuk kalimat la nahi, mencegah, melarang. Bukan mencegah atau melarang. La yafraq mu'minun mu'minatan, kata Rasulullah, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ia tidak senang dari perangai wanita itu, perangai yang bisa moral, bisa akhlak, kalau bahasa Jawa gitu, totok romo. Nah, kalau kita tidak senang pada ketakrabannya orang perempuan atau kepada istri kita, apa kata Rasulullah? Radiya minha akhar. Tentunya
ia ridho dari budi pekertinya yang lain atau dari budi pekerti selain dari yang dibencinya. Artinya masih ada sifat-sifat yang lain dari perempuan itu yang bisa kita ridhoi, yang bisa kita cintai, yang bisa kita senangi. Kata G, kalau lanjut kita ketiin, au qala ghairuhu atau berkata selainnya, rawahu Muslim. Wa Muslim wa qawluhu yafrah wa huwa bi fathil ya wa iskanil fa'i wa fathir ra ma'nahu yabghadu. Yabghadu itu membenci. Maka kita dilarang untuk membenci, jangan membenci. Oke. Faridil mar'atu zaujaha wa farikaha zaujuha bikasbir ra'i yafrahuha bimakhiha ay abwaduha wallahu a'lam. Ini penjelasan tentang hadisnya, bahwa yang dimaksud dengan yafrah di situ adalah membenci. Maka la yafrah maknanya ya jangan membenci. Para hadirin, apa maksudnya dari hadis ini? Ya. Rasulullah bersabda bahwa janganlah seorang mukmin laki-laki itu, artinya suami, membenci kepada seorang mukmin perempuan, membenci kepada istrinya, mukmin perempuan. Ketika dia punya perangai yang tidak baik, punya tingkah laku yang tidak baik, maka jangan laki-laki itu membenci kepada istrinya yang punya tingkah laku yang tidak baik, sebab dari istrinya itu masih ada tingkah laku yang lain yang baik yang kita senangi. Karena itu maka melihat istri itu tidak hanya dilihat dari segi salahnya, tidak hanya dilihat dari segi tidak baiknya, karena dalam melakukan kesalahan itu istri itu ada juga perbuatan-perbuatan yang lain yang melakukan kebaikan. Ada hal-hal yang lain yang menyenangkan dari istri kita. Maka lihatlah seorang perempuan itu secara utuh. Jangan hanya dilihat salahnya, jangan hanya dilihat jeleknya, tapi lihat juga baiknya, lihat juga benarnya. Perempuan mungkin pernah berbuat salah, tapi perempuan juga mungkin pernah berbuat benar. Maka kita tidak bijak, kita tidak adil kalau melihat perempuan hanya dilihat salahnya, tapi tidak dilihat juga benarnya. Seorang manusia sudah pasti ada salahnya, ada benarnya. Tidak mungkin manusia itu salah terus, dan tidak mungkin manusia itu adalah benar terus. Salah dan benar itu memang sifatnya manusia. Karena itu jangan terlalu menuntut kepada istri untuk baik semua, untuk cocok semua. Kenapa? Karena istri kita itu adalah manusia, bukan malaikat. Kalau ingin istri yang benar terus dan baik terus, ya nikahlah dengan malaikat, biar benar terus. Nah, kalau istri kita salah terus, itu namanya bukan manusia juga,
benar terus bukan manusia, salah terus juga bukan manusia. Yang salah terus itu namanya setan. Kalau istri kita benarnya 10, kemudian salahnya 1, karena salah yang dilihat-lihat hanya itu, yang 1 itu hanya itu yang dilihat-lihat, sampai dipanggil setan. Setan, Masya Allah. Nah, kalau sudah laki-laki memanggil dengan cara yang salah, yang tidak harmonis, yang tidak menghargai perempuan, sangat mungkin perempuan juga akan membalas dengan panggilan yang tidak menghormati. Itu yang perempuan dipanggil mak lampir, yang istrinya balik apa kerandong, suaminya dipanggil kerandong. Cucunya datang, apa kok sampai dipanggil kerandongku? Mau jelaskan apa nang cucu ini? Panggilan yang sama-sama tidak saling menghormati, tidak saling memuliakan. Ini memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Itu. Karena itu maka ayo saling menghormati. Wong itu Pak Bujumuro gak kena. Ya sangat mungkin, namanya orang hidup ada tidak kenanya. Tetapi lihat juga kenanya. Ketika kita melihat salahnya, ya lihat juga benarnya. Setiap orang kan memang berbeda. Istri si A berbeda dengan istri si B. Istri si B berbeda dengan istri si C. Demikian seterusnya. Ada istri si A cantik, tapi kadang tidak bisa masak. Kalau masak, kalau nggak keasinan, terus towo, terus kalau sudah ngasih belimbing dahulu kurang, belimbing 20 dituang semua kepada sayur sampai rasanya nggak rasa sayur. Ternyata apa? Ada juga kekurangannya. Kelebihannya dia cantik tapi tidak bisa masak. Ada yang pintar masak, itu kan sebuah kelebihan. Tetapi kekurangannya ngeroeng terus. Ditanyain 1, jawabannya 16. Ya kita harus menerima kekurangannya. Ada yang orangnya sudah cantik, bodinya bagus, tapi selingkuh gak leren-leren. Itu ada kekurangannya. Nah, karena itu maka di dalam kelebihan itu biasanya ada kekurangan, kekurangan itu biasanya ada kelebihan. Kita sebagai laki-laki yang adil, yang bijaksana, ayo di samping melihat kekurangannya, lihat juga kelebihannya, agar kita tidak hanya menyalahkan istri. Ini ajaran Rasulullah. Para hadirin, para jamaah, sudah menjadi sunnatullah. Napa sunnatullah? Sunnatullah itu kalau dalam bahasa sosial hukum alam. Hukum alam bahwa setiap orang yang berkumpul itu pasti ada gesekan. Jelas ke? Pasti ada gesekan. Kalau orang tua dulu itu mengumpamakan, mengibaratkan dengan piring, Bang. Piring itu kan berkumpul pasti ada keronak kan begitu. Itu adalah gesekan. Itu adalah benturan piring sama-sama piringnya. Kalau piring itu sendirian, nggak ada bunyinya. Tapi coba kumpul, nggak usah sampai banyak, setengah dusin saja, 6. Pasti ada gesekannya, namun. Orang kalau berkumpul begitu, pasti ada konfliknya. Tapi konflik ini pesan Rasulullah, jangan sampai mengarah kepada perceraian. Satu saat kadang tingkah pola suami tidak menyenangkan kepada istri, mungkin.
Satu saat mungkin perbuatan istri ada yang sangat tidak disukai oleh suaminya, mungkin itu yang disebut dengan sunnatullah itu tadi atau hukum alam. Nah, itu karena berkumpul. Nah, karena itu maka sikapi perkumpulan itu, dan ketika menghadapi situasi ada gesekan, ada konflik, ada benturan, sikapi dengan bijak, jangan sampai mengarah kepada perpecahan, jangan sampai mengarah kepada perceraian. Tidak ada problem yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dicari jalan keluarnya. Kalau kita mau berpikir dengan tenang, kalau kita berpikir dengan kepala dingin. Karena itu sikapi setiap persoalan dalam rumah tangga dengan kepala dingin, dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara yang bijaksana. Itu. Karena itulah maka kita dalam berumah tangga wajib, saya ulangi, wajib berlandaskan pada ketulusan dan keikhlasan. Beristri, bersuami siap menerima apa adanya yang dilandaskan kepada kesabaran dan rasa syukur. Kalau kita punya istri seperti ini, ya inilah yang dikirim oleh Allah untuk mendampingi hidup saya. Istri juga seperti itu, punya suami seperti itu. Maka yakinilah bahwa inilah pemberian Tuhan. Inilah pemberian Allah yang dikirim kepada saya untuk mendampingi hidup saya, untuk memberikan bimbingan dalam kehidupan saya, untuk memberikan nafkah hidup saya. Laki-laki yang lain mungkin berbeda. Mungkin ada yang ekonominya lebih lancar, mungkin ada yang lebih seret. Pasti tidak sama. Tetapi dalam ketidaksamaannya itu jangan hanya dilihat kekurangannya, ayo juga kita lihat kelebihannya. Maka ketika kita utuh melihat suami, maka kita akan bangga pada suami. Yakinlah bahwa siapapun yang menjadi suami kita itulah yang terbaik menurut Allah. Yakinlah siapapun yang menjadi istri kita itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita selalu nolak-nolak kepada yang lain, maka kita akan seperti yang dikatakan oleh pepatah, rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Istri kita dibanding-bandingkan iya deh. Aku nyawang istri itu loh, umurnya 22 sumpah kemudian bodinya wapi, kalau malah kupek wis tanah. Dibanding-bandingkan istrinya sudah umur 67. Beda. Giginya sudah beberapa sudah lepas. Dulu kalau senyum kan manis. Setelah senyum keluar giginya indah, didekati. Sekarang giginya sudah tinggal 2 itu senyum. Masya Allah. Wis tanah deh, wis kocok senyum deh. Kenapa pas bertanya ambil? Yang suaminya juga seperti itu. Dulu berjalannya gagah, sekarang sudah kaku bentar. Nahan mbahmu, nahan gitu kan. Itu. Maka yang perlu digelolakan, ditumbuhkan dalam rumah tangga adalah kasih sayang, rasa cinta. Baru akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari perempuan dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram, sakinah. Kita berkeluarga itu diciptakan oleh Allah, dimaksudkan oleh Allah agar mencapai ketentraman, sakinah. Sakinah itu kan merasa tentram, dan dijadikan diantaranya merasa kasih sayang, mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Karena itu maka setiap ada pernikahan orang mengucapkan mudah-mudahan jadi jodoh dunia akhirat, mudah-mudahan hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kan bermakna tenang, tentram. Mawaddah itu adalah cinta. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kalau dalam keluarga sudah diliputi oleh rasa cinta, kasih sayang, maka akan tumbuh suasana ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga. Kita itu diciptakan oleh Allah, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Karena itulah maka ada rasa saling membutuhkan. Saya itu 1 minggu ditinggal oleh istri ke Jakarta sampai 7. Siang malam mulai karena biasa bersama, makan bersama, sholat berjamaah bersama, tidur bersama, pergi kemana bersama, kemudian sendirian. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak lengkap. Nolak. Itu yang suami. Mungkin yang istri juga merasakan begitu. Karena kita diciptakan memang saling membutuhkan. Orang itu semakin terasa betapa sangat penting kehadirannya istri manakala ditinggal meninggal. Ini semakin terasa. Bahkan kadang sering duduk sendirian berbesmili, nangis. Seandainya begini ini nak, ada ibumu, mungkin aku tidak begini. Bersama suami baru semakin dirasakan setelah tidak ada. Tapi sangat mungkin ketika ada selalu dijelek-jelekkan, selalu ditentang. Karena itu bagi bapak ibu yang masih lengkap suami istri, ayo saling cintai, ayo saling sayangi. Karena kita akan semakin merasa sedihnya itu manakala sudah ditinggal untuk selamanya. Istri juga seperti itu. Lebaran sudah datang semuanya, anaknya datang, cucu-cucunya datang, menantunya datang. Dia duduk setelah saling berbesmili nangis. Apa bang? Sampai kok nangis? Saya kesini ini adalah bahagia berlebaran. Iya nak, kau merasa bahagia. Tapi kebahagiaan ini betapa semakin sempurnanya andaikan bapakmu masih ada. Aku senang banget. Tapi sayang bapakmu sudah tidak ada. Nangis. Akhirnya agaknya sana-sana di ibu-ibu itu. Ibu itu sedang ingat bapak. Semakin terasa kalau sudah tidak ada. Di hari yang bahagia, karena saking bahagianya lebaran kan. Di hari yang bahagia itu menjadi berbesmili karena tidak kumpul bersama. Karena itu ayo saling muliakan. Yang istri yang masih dikaruniai nikmat hidup suaminya, hormati suaminya. Sangat mungkin suami itu berbuat perbuatan yang menjengkelkan istri. Tapi ingat ngaji kita pagi ini bahwa katanya Rasulullah, di samping sifat-sifat yang menjengkelkan dari suami itu, ada juga
melihat sifat-sifat yang menyenangkan dari suami. Istri juga seperti ini. Ayo kita saling muliakan, ayo kita saling mencintai. Mungkin lupa ndak buat kopi, ya maklumi. Pokoknya saling lali terus, mari lagi mari. Dek buat kopi dek. Apa mas? Mau kasih uang mas? Kopi uang toh. Uang pokoknya saling uang. Disalahkan. Ada salahnya nih. Tetapi lihat juga benarnya. Ada kurangnya nih. Tapi juga lihat istri itu pernah menyenangkan kita, pernah membahagiakan kita. Istri kita tua, betul, tapi juga pernah muda. Kalau masa muda, seminggu gak ketemu, malah. Itu betapa saling membutuhkan. Nah, ketika sudah ketemu istri bisa menyenangkan kita, istri bisa membahagiakan kita. Maka ketika kita jengkel kepada istri, ingatlah ketika istri pernah menyenangkan kita atau pernah mengenakan kita. Ketika istri kita tidak melayani kita, ingatlah bahwa istri pernah melayani kita dan lain sebagainya. Ini yang katanya Rasulullah, kita melihat perempuan itu harus utuh, jangan hanya dilihat salahnya, tapi juga dilihat benarnya. Mumpung masih istri kita hidup, bagi yang ibu-ibu, mumpung suami masih hidup, ayo lateni, ayo muliakan. Saya ini jadi pembimbing haji. Ada jamaah saya itu nangis nyampe di rumah. Saya puluhan tahun Pak nunggu antrian haji. Puluhan tahun. Saya sudah daftar dengan harapan bisa haji bersama suami. Tapi pas menjelang keberangkatan Pak, hanya hitungan bulan, suami saya meninggal. Ketika saya sujud di hadapan Ka'bah, bersimpuh berdoa kepada Allah, saya membayangkan betapa bahagianya andaikan saya sujud bersama suami saya. Saya berangkat haji, ongkos ini berjuang cari ekonomi, cari uang, susah bersama. Tapi ketika bahagia saya ada di Mekah, saya lupa pesawat, saya hanya sendirian. Saya selalu ingat kepada suami saya. Nah, saya katakan, di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia, doakan suami itu. Kalau sudah mendaftar itu berarti sudah niat. Tapi kalau umur tidak nyampe itu sudah kehendak Allah. Sudahlah Bu, terima apa adanya. Saya yakin Allah tahu yang terbaik. Kemudian dia berkata, ibu-ibu latih suaminya. Saya ingin seperti ibu-ibu, ingin haji bersama suami, tapi Allah berkehendak lain, tidak bisa berhaji dengan suaminya. Ibu yang ditakdirkan layani suaminya. Di Mekah itu kan kadang ujiannya banyak Pak. Ujian kesetiaan, ujian kasih sayang. Kadang itu kumpul bersama sholat. Karena sudah sholat mau dimulai, mau ya haji, suruh maju, akhirnya menjadi terpisah. Ketika terpisah itu sudah tidak kumpul, yang istri sudah kepikiran suami, yang suami sudah kepikiran istri, ada di mana istri saya, ada di mana, sudah kayak gitu. Setelah ketemu kadang disalahkan, padahal itu terpisah tanpa sengaja. Nah, itu akhirnya kadang tukaran di Mekah. Nah, maka ibu yang jamaah saya ini masih hidup sekarang, saya tidak sebut namanya. Itu adalah mengingatkan untuk hormati, layani suaminya, betapa bahagianya sampai bisa haji bersama suami istri. Nikmat di depan Ka'bah, orang-orang tertentu Pak yang bisa haji. Tidak semuanya umat Islam ditakdirkan bersama. Nah, karena itu
Bagi yang belum, ayo niati. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah untuk bisa sujud ke hadapan-Mu di depan Ka'bah. Adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kita sudah capek cari uang, umur sudah segini, mau kemana juga kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kalau dikaruniai rizki, monggo pakai haji, antri Pak, ya kalau tidak bisa umroh. Siapa tahu itu bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Yang harus bekerja keras, yang muda-muda kita sudah waktunya untuk istirahat, tinggal perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para jamaah yang terakhir. Hadis ini adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap manusia itu memiliki hubungan dengan orang lain, terutama hubungan dengan istri. Untuk itu apabila dalam kita berhubungan terdapat hal-hal yang tidak kita sukai, atau ketika satu saat melakukan perbuatan yang jelek, yang tidak menyenangkan kepada kita, maka kita harus melihat sisi-sisi baiknya yang lain agar kita menjadi bijak untuk bertindak. Sifat adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus kita laksanakan dalam kita memperlakukan orang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah membenci atau melakukan kekerasan, apalagi sampai melakukan perceraian kepada istri kita hanya persoalan-persoalan yang kecil. Cari solusi yang terbaik untuk tetap mempertahankan rumah tangga sehingga menjadi kakek nenek, sehingga menjadi donor dunia sampai di akhirat. Tetapi demikian, jika memang tidak mungkin untuk dipertahankan, keluarga kita hanya seperti di neraka karena sudah tidak ada kesamaan. Di dalam Islam Allah membolehkan perceraian. Tetapi demikian, perbuatan cerai itu walaupun dibolehkan, tetapi termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Karena itu sekuat tenaga kita harus berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang abadi di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, demikian ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.